Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya yaitu Farid Afarizi dengan NIM 20030200030 dan Sally Marcella dengan NIM 20030200045 dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Marianti Afi SPD MPD. Pada video ini, kelompok kami akan membahas tentang instrumen tes evaluasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang instrumen tes evaluasi. Pengembangan instrumen. Instrumen merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data atau informasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Netco dan Brookhart mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses penetapan nilai yang berkaitan dengan kinerja dan hasil karya siswa. Evaluasi merupakan proses penentuan informasi yang diperlukan, pengumpulan serta penggunaan informasi tersebut untuk melakukan pertimbangan dalam keputusan. Tes merupakan alat ukur dalam proses pembelajaran yang memiliki peranan sangat penting untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Dalam hal ini, tes memiliki dua fungsi, yaitu mengukur tingkat pencapaian siswa pada kompetensi yang disyaratkan dan mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Agar dapat memberikan data yang akurat, maka secara umum memiliki syarat-syarat antara lain: 1. Hanya mengukur satu aspek saja. Dan yang kedua, handal dalam pengukuran. Kehandalan ini meliputi ketepatan hasil pengukuran dan keajengan hasil pengukuran. Sebagai calon pendidik, mahasiswa harus mengetahui bagaimana cara menyusun tes yang baik dan benar, sehingga dapat menghasilkan hasil tes yang akurat. Maka dari itu, pengetahuan tentang pengembangan instrumen ini harus dimiliki oleh setiap calon pendidik agar mereka dapat berlatih sehingga nantinya kesalahan dan kecerobohan dalam pembuatan soal tes dapat diminimalisir. Dalam laporan ini kami mencoba membuat instrumen dimulai dengan penentuan tujuan, pembuatan kisi-kisi, uji coba sampai pada analisis hasil evaluasi. Pembelajaran matematika. Belajar merupakan salah satu faktor yang penting dan berpengaruh dalam penentuan pribadi maupun perilaku individu. Hilgard mendefinisikan belajar sebagai suatu proses di mana perilaku muncul atau berubah karena adanya respon terhadap suatu situasi. Sedangkan menurut Witherington, belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian individu yang ditunjukkan sebagai pola-pola terhadap respon yang berbentuk kecakapan, pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan keterampilan. Belajar bisa pula diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu dalam memperoleh perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pentingnya pengembangan instrumen bagi guru. Pengembangan instrumen penilaian memiliki tujuan yaitu untuk memudahkan guru ataupun peneliti dalam mengukur kemampuan atau kompetensi siswa, baik dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Secara umum, penilaian itu sendiri dilakukan untuk beberapa tujuan. Di antaranya yaitu
1. Memberikan informasi terkait kemajuan hasil belajar siswa secara individu dalam mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukan. 2. Membina kegiatan belajar dan mengajar lebih lanjut berdasarkan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian. Informasi tersebut dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui tingkat kemajuan kemampuan siswa. 3. Memberikan motivasi belajar kepada siswa, menginformasi kemampuan siswa agar terangsang untuk melakukan usaha perbaikan. 4. Memberikan informasi tentang semua aspek kemajuan siswa. 5. Memberikan bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuan. Instrumen penilaian bermanfaat sebagai alat untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kompetensi siswa secara kognitif, psikomotorik, dan afektif sebagai landasan analisis dan interpretasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut melalui proses pembelajaran. Secara umum, proses penilaian itu sendiri memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu 1. Memberikan gambaran sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi tersebut. 2. Melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa untuk membantu mereka memahami dirinya dan membuat keputusan untuk langkah selanjutnya, baik untuk keperluan perencanaan program pembelajaran, pengembangan kepribadian, maupun sebagai bimbingan untuk penjurusan. 3. Menemukan kesulitan belajar yang dialami siswa. Kemungkinan prestasi yang bisa mereka kembangkan serta sebagai alat diagnosis untuk membantu pendidik guru dalam menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. 4. Menemukan kelemahan atau kekurangan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga pendidik guru dapat memperbaiki untuk proses pembelajaran berikutnya. 5. Menjadi pengendali bagi pendidik guru dan sekolah terkait kemajuan pengembangan siswa. Baiklah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Seli Marcella. Kepada Seli saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Farid. Untuk penjelasan berikutnya yaitu analisis pengembangan instrumen tes. Di sini saya melampirkan hasil perhitungan butir soal pilihan ganda dan terhitung dan sampai hasil kesimpulannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan cara cari R-table. R-table ini dapat dari R-table sudah terdaftar. Kenapa mendapat 0,4438? Karena respondennya 20 dan untuk validitas ini N dikurang 2. Jadi jenis model ini dikurang 2 sama dengan 18. Nah, R-table 18 dengan 0,05 yaitu 0,4438. Jadi semua butir soal itu sama, R-tabelnya ada 1 nomor 10. Untuk R hitung, cara mencarinya yaitu cara mencari R hitung. Cara carinya total dari semua jawaban para siswa yang setiap soal dikali dengan skor mereka yang mereka dapat. Jadi nomor 1
Cari nomor 1. Nah, seluruh soal ini dikali dengan skor mereka dapat, dikali dia hasilnya 0,75418 dan begitu juga selanjutnya. Sama caranya, cuman hasilnya berbeda karena setiap soal itu berbeda angkanya. Kesimpulannya yaitu kenapa ada di sini ada valid dan tidak valid dan seterusnya. Jika dinyatakan valid, jika sebuah soal itu valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka soal itu valid. Maka sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka soal itu tidak valid. Maka di sini ada terlihat ada soal yang tidak valid dan ada soal yang tidak valid. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan uji reliabilitas. Di sini terdapat data-datanya sama seperti tadi, cuman kita mencari berbeda. Yang pertama yang kita cari yaitu jumlah dari berapa banyak siswa yang menjawab pada nomor tersebut. Nah, pada nomor 1 ini terdapat 7 siswa yang menjawab nomor 1, dan untuk nomor 2 ada 15 siswa yang menjawab nomor 2. Nomor 3 terdapat 15 siswa yang menjawab nomor 3, dan begitu juga seterusnya sampai nomor 10 ada 13 siswa yang menjawab nomor 10. Nah, berikutnya N ini adalah jumlah soalnya. Nah, diuji jumlah soal itu urutan ganda 10 soal, maka N itu 10. Nah, berikutnya N dikurang 1, jumlah siswa dikurang 1. 10 kurang 1 sama dengan 9. Berikutnya P ini merupakan berapa banyak siswa yang menjawab benar. Nah, pada nomor 1 ini peluang siswa yang menjawab benar itu 0,35, nomor 2 0,75, nomor 3 0,6, nomor 4 0,4, nomor 5 0,8, nomor 6 0,95, nomor 7 0,55, nomor 8 0,4, nomor 9 0,9, nomor 10 dan 0,65. Berikutnya Q itu adalah peluang jawab siswa menjawab salah. Untuk nomor 1 peluang jawaban salah yaitu 0,65, nomor 2 0,25, nomor 3 0,4, nomor 4 peluang jawaban salahnya 0,6, nomor 5 0,2, nomor 6 0,05, nomor 7 0,45, nomor 8 0,6, nomor 9 0,7, nomor 0,1, nomor 10 0,35, dan itu seterusnya. Untuk PQ ini peluang jawaban benar dikali peluang jawaban salah. Jadi contoh nomor 1 ini 0,35 dikali 0,65 hasilnya 0,2275. Untuk nomor 2 0,75 peluang jawaban benar, 0,25 untuk jawaban yang salah, dikali dari hasilnya 0,1875, dan begitu juga seterusnya. Sama juga caranya, cuman tergantung berapa hasil dari peluang jawaban benar dan jawaban salahnya. Berikutnya sigma PQ. Sigma PQ ini sigma perkalian antara peluang jawaban benar dan peluang jawaban salah. Sudah didapatkan, ditambahkan semua dari nomor 1 sampai nomor 10, maka dapatlah 0,2275. Untuk variasi skornya caranya yaitu
variansi dari skor yang dapat siswa. Jadi hasilnya itu 5,292105,263. Untuk KR atau KR 20 itu didapat 5,83712839. Nah, sudah dapat semua data, maka kita cari status reliabilitas. Maka di sini ada rumusnya, yaitu R11 sama dengan N per N1 X kuadrat kurang sigma PQ per X kuadrat. Nah, kita masukkan rumusnya yaitu N yaitu jumlah siswa per N kurang 1 jumlah siswa kurang 1, S ini sama dengan variansinya kurang sigma PQ yang sudah kita dapatkan tadi dan variansi. Kita dapatkan hasilnya itu yaitu 5, ini yang R yang KR 20 ini hasilnya. Maka statusnya itu pada soal pilihan ganda ini yaitu soal pilihan ganda ini dinyatakan reliabilitas. Berikutnya pada uji coba berikutnya yaitu tingkat kesukaran. Sudah terdapat data berikut ini. Ada sigma dari jawaban para siswa dari nomor 1 hingga nomor 10 sudah didapatkan. Untuk nomor 1 terdapat 7 siswa yang menjawab soal. Untuk nomor 2 ada 15 soal. Nomor 3 12, 4 8 orang, 4 siswa. 5 16 6 19 7 11 8 9 19 8 10 13. Itu cari tingkat kesulitannya yaitu jumlah jawaban siswa pada soal tersebut dibagi jumlah siswa berapa. Jadi kita dapatkan 7 per 20 jumlah siswanya kan ada 20, jadi 7 per 20 sama dengan 0,35. Terus soal 2 15 per 20 sama dengan 0,75, dan begitu juga berikutnya. Nah, setelah menentukan berapa tingkat kesukarannya, sekarang kita cari tahu seberapa baik atau buruknya kesukaran itu. Untuk mencari tingkat kesukarannya itu ini yang tadi saya ulang lagi, P sama dengan B itu jumlah benar per jumlah siswa. Maka dapat hasilnya 0,75, 0,6, 0,4 dan seterusnya. Untuk mengetahui status kesukarannya itu apakah baik atau buruknya, ini apabila tingkat kesukaran ini di bawah 0,3 itu dinyatakan buruk. Apabila tingkat kesukaran ini kurang dari 0,3 atau lebih dari 0,7, maka tingkat kesukarannya itu buruk, atau mungkin yang 0,3 itu rendah dan yang lebih dari 0,7 itu tinggi. Jadi maka dinyatakan kesukarannya itu buruk. Apabila kesukarannya itu baik, maka P sama dengan lebih besar daripada sama dengan 0,3 atau P lebih kecil dari 0,7. Nah, kita contoh nomor 1.
tingkat kesukarannya yang didapat yaitu 0,35. Kita cari tingkat kesukarannya yaitu jika 0,35 ini lebih besar dari sama dengan 0,3 dan lebih kecil atau lebih kecil dari 0,7 maka baik. Ternyata dapatlah tingkat kesukaran itu baik, dan begitu juga seterusnya. Baik, untuk berikutnya yaitu daya beda. Terdapat data yang kita ubah yang sebelumnya sama sebelumnya, cuman ini diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, yang mendapatkan skor besar maka data ini bagi dua, skor yang di atas skor yang masuk kelompok atas dan kelompok bawah bagi dua gitu. Jadi untuk menentukan daya beda yaitu kelompok atas dikurang kelompok bawah, maka dapatlah daya bedanya. Contoh nomor 1, kelompok atas pada nomor 1 0,6 dan kelompok bawahnya yaitu 0,5. Hasilnya yaitu 0,5. Untuk statusnya itu baik, karena jika 0,5 ini lebih besar dari sama dengan 0,3 atau lebih kecil dari 0,7 maka daya beda itu baik, dan maka dinyatakan itu baik. Apabila tidak baik, P lebih besar dari sama dengan 0,3 atau P lebih kecil dari sama dengan 3 maka status daya bedanya itu tidak baik, dan begitu juga seterusnya. Yaitu opsi pengecoh. Terlihat ada data. Nah, kita hanya menambahkan tingkat pengecohnya. Ini contoh nomor 1 ini, berapa banyak siswa menjawab itu, maka hasilnya misalnya ini berapa banyak siswa yang jawab option A 7 siswa, option B 1 siswa, C 12 siswa, dan D 0. Maka dapatlah tingkat pengecohnya itu nomor 1 itu yang option A 35%, B 5%, C 60%, D 0%. Maka tingkat pengecohnya itu option A sedang, option B sukar, C sedang, D sukar, dan begitu juga seterusnya. Sekian jadi penjelasan kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.